Ini adalah CX-5 tahun 2017, warnanya putih. Ini mobil sudah dibuka, tipe tertinggi elit ya. Harganya di bawah 400. Ini garis kuningnya, garis birunya di ban serep tuh masih asli, masih tebel. Jadi belum pernah turun di ban serepnya selama. Horsepower sekarang 190, torsinya 256 Nm di RPM 3250. Yang artinya itu RPM yang cukup rendah untuk mesin non turbo seperti ini. Dan maticnya, transmisinya itu enak ya, benar-benar sigap. Ini asli sih, enak sih, serius. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Dan hari ini aku bawain mobil yang sama warnanya dengan bajunya Koko. Yes, warna putihnya kinclong banget dari seekor Mazda CX-5 ini. Penasaran modelnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, Mazda CX-5 ini laris banget di pasar mobil bekas, termasuk di Koko Mobil juga laris banget sobat. Jadi para pemilik CX-5 yang titip jual di Koko Mobil seperti yang hari ini nih titip jual di kita itu pada seneng ya biasanya, karena nggak lama akan laku. Karena CX-5 itu apa ya, punya posisi spesial di hati para penggemar mobil SUV Jepang. Nah, ini adalah CX-5 tahun 2017, warnanya putih kelihatan sendiri, kilometernya nggak sampai 10.000 kilo per tahun. Nanti kita cek di dalam. Jadi kilometernya bisa dibilang cukup rendah, dan ini tipe yang tertinggi sobat, jadi tipenya elit. Nah, di elit itu dia punya perbedaan nanti di interior ya, aku tunjukin beberapa perbedaan. Kalau di luar emang kalau nggak salah persis sih sama yang GT ya di luar. Nah, kita cek yuk di bagian interior. Itu semua kulitnya masih rapi. Silakan kamera mau cek di door trim, di kursi, semuanya benar-benar rapi banget kondisinya. Jadi mobil ini aku bisa bilang kondisinya benar-benar siap pakai. Dan untuk para sobat yang memang demen banget sama CX-5 mobil baru, ini mobil sudah dibuka tipe tertinggi elit ya. Harganya di bawah 400. Jadi sekarang kepala 300-an dan dapat barang yang bagus. Kecuali kalau kepala 300-an dapat barang jelek sih wajar ya. Bahkan sobat bisa lihat ke sini. Ini garis kuningnya, garis birunya di ban serep tuh masih asli, masih tebel. Jadi belum pernah turun di ban serepnya selama 6 tahun ya kalau kita hitung dari 2017. Cakep nih mobil kondisinya. Tuh ini semua blind-nya untuk di terang juga masih lengkap sesuai dengan originalnya. Tuh pemakaian Desember ya. Ini mobil kondisinya sih aku bisa bilang mantep. Apalagi bannya ya, kita cek dulu bannya nih tahun berapa nih. Bannya 2021. Jadi makanya tadi aku juga sempat coba dikit, masih empuk banget karena bannya baru umur belum 2 tahun, masih akhir 2021 bannya. Makanya itu ban ini kalau kalian ganti sendiri itu 4-4-nya. Kalau kalian perlu ganti kan biasanya umur 5 tahun ini waktunya ganti ya. Itu 4 biji sekitar 8-9 juta. Jadi nggak main-main, apalagi yang bawaan asli Toyo Proxes asli Jepang. Gitu. Karena mobil ini memang dirakit di Jepang sobat. Makanya CX-5 ini terkenal punya apa ya, build quality itu selalu bagus lah kalau kita bandingkan dengan pesaingnya seperti CR-V, kemudian HR-V yang merek-merek Jepang umumnya, Toyota juga. Ini tuh build quality-nya lebih mantap. Nah, sekarang sebelum aku coba jalan, aku pengen tunjukin bentar di bagian ruang mesin ya, sebentar. Mesin 2500 cc Skyactiv yang ada di CX-5 ini bener-bener apa ya, cukup revolutionary ya pada saat dia keluar. Drivetrain ini tuh pertama kali keluar di Mazda itu pada tahun 2013. Debutnya juga di CX-5 tapi generasi yang sebelum ini sobat. Dan dia punya horsepower sekarang 190, torsinya 256 Nm di RPM 3250. Yang artinya itu RPM yang cukup rendah untuk mesin non turbo seperti ini bisa menggerakkan mobil sekencang itu, sehingga Mazda itu memang terkenal punya tarikan yang cukup galak serta kehalusannya juga mantep. Ngarah-ngarahnya ke Lexus nih ketimbang ngarah ke Honda atau Toyota. Rasa nyetirnya, kehalusannya, dan semuanya deh. Pokoknya kalau kita nyetir, kita pakai tiap hari, kerasa Mazda itu enak. Salah satunya juga karena mesinnya yang cukup bertenaga dipadukan dengan transmisi 6 percepatan otomatis yang rasa-rasanya tuh mirip dengan dual clutch meskipun dia bukan dual clutch gitu sobat. Oke, itu aja sih seputar unit ini. Aku sudah cek di bagian depan, semuanya cakep ya, nggak ada yang bekas tabrak. Di sini juga tuh masih bagus semua, seal-sealnya bagus juga ya. Nah, cek lagi di depan supaya yakin nih. Tuh cakep semua ya, seal-sealnya cakep sih, cakep semua. Oke, itu aja kurang lebih. Habis gini kita mau coba jalan langsung gimana rasa nyetirnya mobil Mazda CX-5 yang satu ini. Let's go.
Oke, kita udah coba. Sekarang kita mau nyetir ya, sobat. 2017 ya, 6 tahun tapi kok bisa rasanya kayak baru ya. Nah, itulah tadi yang aku bilang, build quality-nya Mazda itu memang terkenal bagus banget. Dan matic-nya, transmisinya tuh enak ya, bener-bener sigap. Ini asli sih, enak sih, serius. Kemarin aku juga pakai CX-5 yang generasi ini, sempat kita pakai beberapa bulan. Itu enak juga, cuman yang ini kok lebih empuk sedikit, mungkin karena bannya baru ya. Tuh, mesinnya bikin ngebut terus ya. Tuh, transmisinya tuh sigap banget. Tuh. Jadi pindahnya itu rasa-rasanya dual clutch sobat, meskipun dia bukan dual clutch gitu. Jadi itu adalah kelebihan salah satu dari Mazda CX-5 2017. Dan dengan handling seenak itu, dengan power sesigap ini, dia itu masih punya apa ya, bandingan itu cukup nyaman loh. Ini sungguhan enak yang di mobil ini ya. Jadi masih empuk, masih enak, malah lebih pas ketimbang Honda CR-V ya. Bandingannya yang Koko yang di generasi baru yang Koko juga pakai sendiri itu terlalu empuk, sehingga rasanya malah ini apa ya, agak limbung, agak oleng. Ini kita mainin manualnya jadi enak karena aku udah biasa emang pegang Mazda ya. Enak serius, ini halus banget. Ban baru ternyata beda segitunya, padahal punya aku juga memakai ban yang sama loh, tapi bisa bedanya signifikan secara kehalusan. Getaran tuh, getarannya halus. Cakep nih. Ternyata karet umurnya lumayan cepet ya. Kerasa juga perbedaannya pakai ban yang tahunnya muda. Oke, jadi CX-5 ini intinya kenapa aku bahas ban terus, karena CX-5 itu selalu identik dengan rasa mengemudi yang tidak hanya sporty, tapi kerasa lebih mewah ketimbang Jepang biasanya. Nah, tadi ban yang enak ini, surprise-nya di mobil ini adalah cukup mendukung kenyamanan serta kehalusannya nih. Sekarang kita nyetir nyoba gitu, enak. Terus kemudian, nah tadi aku mau jelasin ya perbedaan GT dan Elite. Pertama ada di display. Jadi di sebelah kanan itu displaynya, kalau yang GT masih pakai kayak layar jadul yang kayak 7 segment itu sobat, jadi kayak warna putih doang. Nah kalau yang ini sudah pakai TFT, jadi udah berwarna, ada warna biru, ada warna merah, dan layarnya juga jadi infonya lebih lengkap, lebih informatif. Itu yang ada di Elite. Kemudian juga rupanya ada ini ya, blind spot monitoring ya. Blind spot monitoring atau lane keeping ya? Blind spot sih harusnya, nggak mungkin ada lane keep tanpa blind spot ya. Jadi blind spot monitoring ini kita cek ada juga. Terus kemudian kalau airbag sih sama, sunroof sama, audio juga sama-sama Bose. Cuman kemarin aku sempat coba audionya di CX-5 yang ini, kok rasanya bassnya lebih empuk ya. Aku nggak tahu, tapi sekilas sih fisik subwoofer Bose-nya sih sama persis, mungkin hanya settingan. Kemudian ada juga head up display di depan. Jadi kalau kita nyetir nih, oh iya ya, ini bukan blind spot monitor, tapi ini lane keeping. Ini lane keeping nih, lane keeping. Ya, karena bannya Koko jadi setir tadi bergetar, jadi dia juga bantu jaga kita di dalam jalur yang seharusnya gitu. Jadi supaya kita mengikuti jalur yang benar gitu. Kemudian yang terakhir ada perbedaan itu di jok di jok passenger. Dia sebelah kiri depan ada electric seat. Kalau yang di GT masih manual yang kiri, tapi yang driver sudah. Itu sih perbedaan beberapa. Tapi sebenarnya gini, kalau sobat tanya, kok aku nggak perlu fitur-fitur itu semua, itu fitur-fitur yang menurutku nggak penting buat harian. Karena Koko juga terus terang merasa begitu. Tapi tetap aja kalau kita beli Elite itu dia punya pasaran pasti lebih bagus, karena kan barunya jelas lebih mahal. Kemudian orang juga kalau sudah beli Mazda pasti bekas itu nyarinya yang sekalian yang top trim, jadi tipe yang tertinggi. Makanya kenapa Elite punya pasaran bagus dan jualnya pun juga cenderung ya lebih gampang, apalagi kondisinya bagus seperti ini. Jadi kalau sobat beli Mazda ini hari ini itu ke depan punya resale value bagus, jualnya juga nggak sulit. Itu sih intinya dengan barang kondisi seperti ini dan trim Elite. Itu aja sih kurang lebih tentang unit ini. Cakep nih unit, siap kirim nih sobat. Kalau pengen titip jual mobil seperti pemilik CX-5 Elite 2017 warna putih yang kilometer, oh iya belum Koko sebutin, 51.800 ya. Jadi kilometernya kalau 6 tahun pemakaian sekitar 8.000 ya setahun. Jadi termasuk dikit untuk mobil Jepang yang kita bisa pakai tiap hari. Nah kalau sobat penasaran pengen titip jual, itu pemiliknya hari ini bayar 0 rupiah sobat, jadi gratis tanpa biaya sepeser pun. Kita bantu jualkan dengan proses foto, video, editing, pasang di marketplace, semua kan berbiaya. Pasang di marketplace saja selalu bayar loh ya, nggak ada yang gratis kalau jual mobil. Makanya
semua biaya itu sobat nggak usah pikirin lagi, kita yang tanggung. Ada orang nego juga repot-repotnya kita yang ngurusin, jadi sobat nggak usah repot. Nanti kalau mobilnya laku baru sobat cukup bantu-bantu kasih kita komisi gitu, gampang. Jadi kalau nggak laku nggak ada biaya sepeser pun yang kita bebankan ke pemilik mobil atau sobat yang udah jual mobil. Gitu aja. Mobil posisi di Surabaya, siap kita lihat secara fisik barengan, boleh mau lihat unitnya, mau secara video call, mau dikirim luar kota juga kita siap. Sering banget kita melayani penjualan mobil ke luar kota. Ini Koko dari tadi agak apa ya, ngebut nyetirnya karena seriusan enak mobil ini. Tuh nggak bergetar ya, lihat aspal kasar nggak getar. Apa mungkin udah dikasih peredam tambahan, Koko juga nggak tahu. Tapi yang pasti ini enak banget nih mobilnya. Oke, itu aja sobat. See you next time di mobil-mobil menarik lainnya. Bye bye.